Silakan kepada Prof. Wisnu untuk menyampaikan materi terkait tim pendamping Kosa Bangsa dan juga penerapan teknologi inovasi. Kepada Prof. Wisnu, saya persilakan. Prof. Widnyana dulu. Prof. Wid. Ya, Oh, nggih. Kepada Pak Widnyana, saya persilakan. baik. Terima kasih Mbak Yasinta. Ya, kalau sedikit salah urutannya nggak apa-apa ya. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, ya. Salam, Om Swastiastu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini. Jadi sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dulu kepada Bapak Direktur, ya, Bapak Prof. Ketut Admiano, kemudian kepada Ketua Pokja Program Pengabdian pada Masyarakat, Bapak Lupi, ya, Ilham Ramdhani, dan juga timnya ada Mbak Yasinta, ada Mas Dwiki, ya, ada Mbak Anindya, ada Mas Sidik, dan lain-lain yang baru ini saya belum hafal. Ya. Ya, baik Makasih. untuk makasih ya. Untuk efisiensi waktu, saya akan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ovid ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tentu sebelumnya yang sudah pernah berpartisipasi pada tahun lalu sudah juga mengetahui ya apa sih yang menjadi substansi daripada program Nusa Bangsa. Nah, baik, kita mulai lagi ya. Tadi sudah disampaikan sebenarnya, mari kita tekankan lagi ya, karena ini adalah merupakan hal yang penting di dalam program Kosa Bangsa, yaitu terkait dengan aktor ya, aktor Kosa Bangsa ini. Ya, jadi ini pengulangan yang tadi. Jadi kalau kita menyebut aktor, ini adalah pelaku ya sebenarnya, ya Bapak Ibu. Tentu ada kerjasama atau kolaborasi antara perguruan tinggi pelaksana dengan perguruan tinggi pendamping ya. Yang mana untuk perguruan tinggi pelaksana ini berasal dari dosen dari perguruan tinggi dalam klaster Madya Pratama dan Binaan, sementara yang perguruan tinggi pendamping itu dari klaster Mandiri dan Utama ya. Nah, tentu saja ya ada sasaran atau wilayah yang menjadi prioritas Kosa Bangsa ini adalah daerah tertinggal gitu, kemudian wilayah kemiskinan ekstrim, wilayah rawan bencana. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang menjadi target untuk bisa dibantu oleh para dosen yang berkolaborasi di dalam program Kosa Bangsa ya. Nah, perguruan tinggi pelaksana ini harapannya memiliki pemahaman yang lebih ya terkait dengan karakteristik dan konteks wilayah ya. Jadi tentu berada dekat dengan perguruan tingginya. Jadi wilayah yang akan dibantu itu sejauh-jauhnya kan 200 km dari perguruan tinggi pelaksana. Jadi lebih dekat tentu lebih baik begitu ya, agar bisa lebih intensif untuk membantu masyarakat mitra. Nah, di dalam pelaksanaan program Kosa Bangsa ini, perguruan tinggi pelaksana atau tim dari perguruan tinggi pelaksana membutuhkan bantuan ya. Membutuhkan bantuan dari aspek teknologi dan inovasi yang berasal dari teman-teman dosen dari klaster Mandiri dan Utama. Jadi terkait dengan berbagai teknologi dan inovasi yang sudah didaftarkan hak ciptanya gitu ya, dan juga sudah didaftarkan paten atau paten sederhananya. Jadi untuk hak cipta tentu lebih mudah ya. Nah, namun hak cipta yang diterima ya nanti agar dilengkapi dengan deskripsinya yang lengkap ya Bapak Ibu. Kalau pengusul pelaksana ya, kalau ya bukan pelaksana, untuk pendamping begitu ya. Nah, untuk paten cukup terdaftar saja gitu. Nah, Bapak Ibu kemudian boleh juga ada kerjasama dengan pihak lain, yaitu pihak pendonor ya, yang kita sebut sebagai DUDI, NGO ya, lembaga filantropi, CRR, dan lembaga donor lainnya. Itu silakan apabila ada bantuan dana dari pihak tersebut, itu tentu sangat bagus ya. Nah, harapannya kelompok masyarakat yang kita bantu pada wilayah-wilayah sudah kita tentukan itu terbantu secara lebih baik sehingga kegiatan nanti berdampak pada mitra. Jadi mempunyai makna yang sangat menonjol ya pada perkembangan atau pertumbuhan perekonomian mitra itu. Ya. Nah, jadi selain itu juga di dalam program Kosa Bangsa ini
uh, wajib bermitra dengan pemerintah. Ya, dalam hal ini mitra pemerintahnya adalah pemerintah desa, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang akan dibantu itu berada, gitu. Jadi kita akan membantu dua kelompok masyarakat di wilayah tersebut, gitu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, dari sisi ekosistem kosa bangsa, Bapak Ibu, ya sebenarnya juga tadi sudah diulas, ya. Jadi ini adalah program dari Kemdikti-Saintek yang sebenarnya baru tahun keempat dan juga sangat mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat begitu. Banyak sekali kegiatan yang sudah memberikan dampak yang bermakna ya bagi masyarakat mitra begitu. Nah, sehingga kita lanjutkan lagi, tentu tetap adanya kolaborasi perguruan tinggi, pendamping dan perguruan tinggi pelaksana ya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan begitu ya. Nah, kolaborasi ini tentu sebenarnya untuk salah satu program utamanya adalah hilirisasi sebenarnya, Bapak Ibu ya. Jadi para dosen, utamanya dari perguruan tinggi yang dalam klaster mandiri dan utama yang sudah mempunyai hasil riset utamanya dari riset terapan di mana produknya sudah siap dihilirisasi kepada masyarakat ya. Ini adalah wadahnya. Ya, sebab wilayah negara kita kan begitu luas ya. Jadi harus saling support, saling bantu ya. Mungkin di sekitaran perguruan tinggi yang sudah sebagai pendamping ini masyarakatnya sudah maju, di teknologi yang dimiliki bisa diarahkan untuk membantu masyarakat ya, yang mana terdapat perguruan tinggi di sana yang bisa sebagai pelaksana seperti itu. Nah, selain itu juga ya tetap kita melibatkan mahasiswa ya. Jadi Bapak Ibu yang sebagai pelaksana tentu harus melibatkan mahasiswa untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bersimpati ya dan berempati terhadap berbagai permasalahan sosial dan di masyarakat ya. Jadi seperti itu. Nah, bidang fokusnya kita lihat sekali lagi ya, ini sudah ditebelin ini. Ya, kalau kita kaitkan dengan rencana induk riset nasional itu ada pangan, energi dan kesehatan. Namun yang menjadi kebutuhan saat ini yang menjadi prioritas pemerintah itu adalah swasembada pangan, kemudian ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan juga kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu baik sebagai calon pendamping ataupun calon pelaksana, ya dari sekarang menjalin kemitraan untuk berkolaborasi sehingga bisa menentukan nanti pada prioritas yang mana kegiatan akan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Gitu. Nah, ini tentu bidang-bidang kewilayahan yang harus ada pada setiap wilayah ya. Jadi di sini juga sudah disampaikan tadi ya, ada dua bidang kewilayahan yang harus ada pada satu judul kegiatan ya. Jadi satu mitra wajib dengan satu bidang kewilayahan dengan dua aspek yang berbeda. Nah, ini kalau kita melihat bidang-bidang ini ya, ini sama dengan tahun lalu ya, masih pada bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, perikanan, pertanian, peternakan, termasuk juga mitigasi kebencanaan dan seni budaya. Nah, Bapak Ibu yang berasal dari perguruan tinggi seni gitu, ini sangat bagus juga. Bisa mengambil peluang untuk berkolaborasi di program Kosa Bangsa. Nah, dua aspek yang dimaksud tadi, ya Bapak Ibu, ini terkait dengan sistem sebenarnya yang ada di BIMA begitu. Ya, karena dua aspek ini harus dipilih untuk satu masalah kewilayahan ya pada satu mitra. Ya, ini apakah nanti memilih aspek produksi, manajemen, pemasaran ataupun aspek sosial kemasyarakatan ya. Itu masing-masing ada item-item masing-masing aspek tersebut. Ya. Sebagai contoh, hanya untuk aspek sosial kemasyarakatan ini kan karena sering juga muncul ya, ada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kualitas layanan ya, kemudian menjadi lembaga berbadan hukum dan sebagainya dari kelompok tersebut. Kalau produksi mungkin Bapak Ibu udah juga terbiasa ya, kuantitas, kualitas produk ya, diversifikasi, kapasitas produksi, ada peningkatan tidak ya, kemudian pendapatan, produk tersertifikasi atau terstandarisasi ya, kemudian ada jumlah tenaga kerja untuk manajemen ya, kemampuan manajemen, jumlah aset, revenue, income generating organisasi, business plan, analisis usaha dan seterusnya ya, termasuk aspek pemasaran. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih dua aspek saja
yang paling dibutuhkan untuk ditingkatkan pada masing-masing mitra begitu ya. Nah, jangan lupa pula di dalam penyusunan proposal ini ya, nanti untuk aspek-aspek ini mesti ada kuantifikasi yang bisa Bapak Ibu rencanakan targetnya sejauh mana peningkatan dari aspek-aspek ini. Nah, sekarang mari kita masuk pada peran tim pendamping ya, karena ini memang fokus terkait dengan tim pendamping ya. Jadi tim pendamping memberikan ide, kemudian usulan teknologi dan juga inovasi yang akan dikembangkan untuk diterapkan pada mitra sasaran, jadi pada masyarakat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana usulan itu bisa dilakukan? Tentu sebelumnya ya antara perguruan tinggi pendamping dan pelaksana ini kan sudah ada berkomunikasi terlebih dahulu ya, kemudian tim pelaksana akan melakukan observasi ke lapangan kan, untuk memetakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang dituju, yang menjadi target ya. Kemudian nanti diwakili oleh 2 kelompok masyarakat yang dipilih oleh kepala desa begitu ya, sehingga mengetahui bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah seperti apa. Nah, atas dasar permasalahan tersebut, maka sebagai tim pendamping nanti akan mengusulkan ya teknologi dan inovasi yang bagaimana yang bisa dibantukan kepada masyarakat setempat seperti itu. Nah, kemudian memberikan pendampingan ya, dalam mendesain program pemberdayaan masyarakat ya, termasuk pembuatan proposal, perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel, serta pemenuhan luaran kegiatan yang dijanjikan. Jadi bagaimanapun juga pendampingan ini sifatnya menyeluruh ya. Jadi kalau toh ya sebagai pendamping kan tidak terjun langsung pada saat observasi, tetapi dalam observasi itu perlu juga apakah nanti dilakukan Zoom meeting begitu untuk menekankan apa-apa yang perlu didapatkan informasinya pada mitra sasaran yang kita sebut sebagai analisis situasi mitra seperti itu ya. Jadi agar dipetakan secara akurat oleh calon pelaksana sehingga Bapak Ibu sebagai tim pendamping akan lebih mudah membantu ya mendesain proposalnya, kemudian mendesain model pemberdayaan yang akan dilakukan ya. Termasuk juga perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel ini menjadi hal yang sangat penting sekali karena di program pengabdian yang mana saja termasuk di Kosa Bangsa ini ada teknologi dan inovasi yang wajib dihilirkan pada masyarakat seperti itu. Nah, kemudian berkolaborasi dengan tim pelaksana tentu ya dalam pemberdayaan. Jadi kalau tim pelaksana wajib tadi sudah disebut oleh Prof. Okip datang 8 kali ke lokasi, tapi pendamping itu adalah 3 kali ya seperti itu. Nah, tentu ini selalu berkomunikasi, jadi tidak jalan masing-masing ya, tidak jalan sendiri terutama tim pelaksana. Nah, kemudian tugas yang lain dari tim pendamping adalah memberikan pendampingan dalam membangun jejaring kerjasama dengan mitra kerja, ya seperti CSR, DUDI dan sebagainya. Ya, kalau toh memungkinkan begitu ya dari sisi wilayah setempat, kemungkinan ada potensi membangun jejaring kerjasama tersebut sangat bagus. Kemudian memberikan pendampingan penyusunan pelaporan nanti juga ya. Jadi itu termasuk tugas pendamping ya. Termasuk juga mengembangkan teknologi dan inovasi di masyarakat. Ya, barangkali saja teknologi yang akan diterapkan itu tidak persis sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat, walaupun di dalam pengabdian itu ada penekanan kita tidak boleh uji coba ya. Sebenarnya teknologi tersebut harus siap digunakan, tetapi kadang-kadang penyesuaian perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, namun teknologi itu sebenarnya sudah canggih ya, sudah sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian wajib melaksanakan kunjungan 3 kali. Nah, ini ya 3 kali ini standar ya Bapak Ibu ya. Jadi menyangkut juga nanti rencana pembiayaan, ya transportasi dan sebagainya ini kan harus tertuang di dalam RAB. Namun tentu saja menyesuaikan dengan kondisi wilayah ya. Jadi ada beberapa teman pendamping yang wilayah mitranya itu sangat sulit dijangkau begitu ya, dan juga mahal, dan tentu tidak harus memenuhi 3 kali perjalanan. Yang penting ada alasan yang jelas. Nah, kita lihat sekarang dari sisi kriteria dan persyaratan tim pendamping.
Jadi tim pendamping Kosa Bangsa adalah dosen tetap di perguruan tinggi di Indonesia ya, di bawah Kemdikti Saintek ya, dengan mempunyai NUPTK ataupun NIDN ya, ataupun NIDK ya, yang bukan sebagai aparatur sipil negara, ASN atau tentara nasional Indonesia atau polisi ya. Jadi bukan ASN di tempat lain. Jadi harus di bawah Kemdikti Saintek kalau itu ASN. Kemudian berstatus aktif di Pangkalan Data PD Dikti ya, memiliki ID Sinta serta tidak sedang dalam tugas atau izin belajar itu. Nah, tim pendamping berasal dari perguruan tinggi yang berada dalam klaster mandiri utama, kemudian diprioritaskan berasal dari perguruan tinggi yang berada pada ya wilayah ya LL Dikti yang sama. Jadi dengan perguruan tinggi pelaksana itu diprioritaskan ya. Namun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Okid ya, jadi yang bertetangga juga dimungkinkan kan begitu. Tapi dalam kondisi di mana tim pendamping tidak didapatkan pada lingkungan LLDT yang sama ya, tentu boleh dari wilayah LLDT yang lain ya. Yang penting memang faktanya seperti itu. Nah, setiap dosen dapat menjadi ketua dan atau anggota tim pendamping maksimal 2 kegiatan dalam setiap tahun usulan ya. Jadi Bapak Ibu yang tim pendamping ini boleh mendampingi 2 kegiatan ya maksimal ya. Kemudian tim pendamping berjumlah 2 atau 3 orang, terdiri atas 1 orang ketua dan maksimal 2 orang anggota ya. Jadi 2 atau 3 ya Bapak Ibu ya, 2 atau 3. 1 ketua, 1 anggota atau maksimal 2 anggota. Berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua tim pendamping. Jadi tim pendamping berasal dari perguruan tinggi yang sama. Nah, kemudian kriteria dan persyaratan tim pendamping ya. Tim pendamping memiliki pengalaman pengabdian kepada masyarakat minimal 2 kali sebagai ketua. Nah, ini tim ya, jadi semua yang ikut di dalam tim tersebut ya. Jadi baik dari sumber dana internal maupun eksternal perguruan tinggi. Nah, nanti akan dicek di Sinta ya Bapak Ibu ya. Kemudian tim pendamping memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan teknologi dan inovasi yang diusulkan. Ya, ya tentu harus berkesesuaian ya antara keilmuannya dengan teknologi yang diusulkan ya. Ya walaupun mungkin bisa saja beberapa orang dosen itu mempunyai banyak kecakapan begitu ya, keterampilan sehingga merambah ke bidang-bidang lain ya, tetapi yang diprioritaskan adalah yang berkesesuaian. Nah, kemudian tim pendamping memiliki kapabilitas ya sesuai dengan teknologi dan inovasi yang diusulkan, tentu sama dengan tadi. Namun timnya ini minimal berasal dari 2 kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level 2 yang berbeda. Jadi antara ketua dengan anggotanya begitu ya, kalau memang cuma 2 orang itu hendaknya berbeda ya, bidang ilmunya minimal pada rumpun ilmu level 2 yang berbeda gitu. Kemudian tim pendamping tidak memiliki afiliasi ya atau hubungan kekeluargaan dengan tim pelaksana dan mitra sasaran ya. Jadi tidak ada hubungan ya. Ini kemudian dosen yang memiliki tanggung jawab luaran wajib maupun dosen yang dalam status terkena sanksi ya pada program pendanaan DPPM ataupun penyebutan nama direktorat sebelumnya, kalau dulu kan DRTPM ya. Jadi tidak dapat mengajukan usulan sebagai tim pendamping. Jadi yang punya hutang luaran gitu maksudnya tidak bisa mengusulkan sebagai tim pendamping. Nah, baik kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Jadi yang berikutnya ya kriteria dan persyaratan tim pendamping. Ini kita lanjutkan lagi. Setiap dosen yang tidak mengunggah laporan akhir pada waktu yang ditetapkan atau memiliki tanggungan luaran wajib maupun yang terkena sanksi, baik itu diberhentikan sebelum waktu atau memperoleh pendanaan ganda atau tidak mengunggah luaran wajib atau luaran wajib pada usulan sebelumnya tidak valid atau terbukti melakukan penyimpangan pada program pendanaan sebelumnya itu tidak dapat mengajukan usulan sebagai tim pendamping sama. Ya, tim pendamping wajib mengusulkan minimal 1 teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi, baik dalam bentuk paten
atau paten sederhana atau hak cipta ya. Hak cipta pada kategori alat peraga ya. Tadi udah disampaikan Prof. Okit nih. Ya. Kemudian yang siap kembangkan di masyarakat itu. Nah, HKI ini ya, teknologi dan inovasi ini milik pribadi. Ya, boleh milik pribadi dan hasil penelitian sendiri dari tim pendamping atau milik institusi dari tim pendamping yang diberi izin penerapan dan pengembangannya kepada tim pendamping atau milik institusi perguruan tinggi lain ya yang diberikan izin penerapan dan pengembangannya kepada tim pendamping. Jadi ini agak leluasa ya, agak longgar. Kemudian tim pendamping dibentuk dengan surat pembentukan tim yang ditandatangan oleh lembaga ya, baik itu LPPM atau LPPM, LPM, P3M, DPPM, dan lembaga sejenis dari perguruan tinggi pendamping. Nah itu jadi ada surat pembentukan tim. Nah sekarang khusus ketentuannya untuk ketua pendamping. Kalau tadi kan tim, sekarang ini khusus ketuanya. Nah ketuanya berpendidikan minimal S3 dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor ya, dan memiliki SINTA skor overall ini minimal 300 Bapak Ibu ya untuk saintek. Kemudian 200 untuk sosum dan seni. Ya, jadi S3 lektor minimal ya, SINTA skor 300 saintek, 200 sosum dan seni. Kemudian memiliki minimal 2 HKI. Ya. Jadi pada kategori hak cipta status terbit ya seperti alat peraga atau lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, ya, pantomin, atau seni ukir, ya, kaligrafi, seni pahat. Nah, ini saya bacakan ya, patung, seni terapan, arsitektur, seni batik. Nah, itu jadi hak cipta yang seperti itu yang dimaksud. Karena akan kita terapkan kepada masyarakat mitra ya. Kemudian paten sederhana atau ya, paten sederhana minimal terdaftar ya. Jadi bukti daftarnya silahkan di screenshot nanti pada DJKI ya. Kemudian termasuk paten minimal terdaftar. Nah, tentu diprioritaskan sudah diterbitkan oleh DJKI ya. Jadi dan yang telah diterapkan di masyarakat pada teknologi dan inovasi yang akan diterapkan. Nah, itu. Jadi prioritas tentu yang sudah terbit ya, sudah granted ya kalau paten. Nah, kemudian ketua tim pendamping juga harus memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan ya dengan teknologi inovasi yang diusulkan. Kemudian memiliki pengalaman pengabdian pada masyarakat minimal 2 kali sebagai ketua ya, sebagai ketua dengan baik dana dari internal maupun eksternal perguruan tinggi. Jadi tidak wajib dari Dikti ya, dari kampus pun boleh. Tuh. Ketua pendamping ya. Nah, kemudian anggotanya ya, ketentuannya adalah salah satu anggota pendamping memiliki kualifikasi yang setara dengan ketua, ya, yaitu berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor dan memiliki SINTA skor overall minimal 300 saintek dan 200 sosum atau seni. Jadi salah satu anggota kualifikasinya setara dengan ketua ya. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan ya, untuk penggantian menjadi ketua itu biasanya ya itu sudah langsung memenuhi syarat ya. Nah, kemudian anggota tim pendamping lainnya ya minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor juga ya, dan memiliki SINTA skor overall minimal 150 saintek dan 100 untuk sosum dan seni. Ini kalau anggotanya 3 orang ya. Kemudian anggota tim pendamping harus dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki pengalaman pengabdian pada masyarakat minimal 2 kali sebagai ketua. Ini sama antara anggota dengan ketua. Dan memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan teknologi dan inovasi yang diusulkan. Ya. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita melihat detail di substansi nanti kan ada 2 mitra kan kelompok masyarakat, mungkin saja teknologi untuk satu kelompok mitra mempunyai kesesuaian dengan kompetensi bidang ilmu ketua ya. Pada mitra yang lain mempunyai kesesuaian dengan anggota itu tidak ada masalah ya. Jadi masing-masing sudah bisa memenuhi aspek kebutuhan mitra dari sisi penerapan teknologi dan inovasinya.
Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, teknologi dan inovasi yang digunakan dalam program Kosa Bangsa harus sesuai dengan kriteria seperti ini ya. Jadi, merupakan teknologi dan inovasi hasil karya insan perguruan tinggi Indonesia ya, yang terdaftar dengan status minimal hak cipta ya, tadi sudah jelas ya. Ya. Kemudian merupakan teknologi inovasi yang telah disiapkan, yang telah siap diterapkan pada masyarakat, bukan hasil uji coba ya. Ini ya, mau diperhatikan, jadi sudah harus siap diterapkan. Merupakan teknologi inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, yang dapat digunakan secara sustainability. Jadi teknologi tersebut wajib merupakan kebutuhan masyarakat mitra, itu wajib ya. Karena kalau tidak merupakan kebutuhan mereka nanti tidak berkelanjutan di masyarakat ya. Kita pergi mereka selesai gitu. Nah, kemudian teknologi dan inovasi tersebut haruslah dapat memberikan peningkatan level keberdayaan kepada masyarakat. Ya, jadi wajib karena ini adalah merupakan luaran wajib daripada program Kosa Bangsa. Jadi harus ada baseline yang Bapak Ibu nanti ukur ya bersama tim pelaksana begitu. Posisi mitra pada saat awal sebelum dibantu di mana mereka posisinya. Ya, kalau peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan itu mungkin saja mudah ya dilakukan walaupun sebelumnya kita nggak ukur pada saat didanai diukur kan bisa. Tapi sisi yang lain ya perlu umpamanya dari sisi pendapatan ya, ya bagaimana pendapatan mereka sebelumnya ya seperti itu kan. Data-data lain yang mensupport dari aspek pendidikan di masyarakat seperti apa itu perlu dasar observasi termasuk potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat ataupun desa. Nah, kemudian teknologi dan inovasi tersebut haruslah melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat yang melibatkan nilai-nilai pengetahuan, ya, sosial, budaya, potensi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia agar tercapainya sustainability. Jadi, program pengabdian ini memang wajib pelibatan masyarakat ya dari segala sisi ya itu. Jadi agar masyarakat berpartisipasi secara penuh sebenarnya harapannya. Nah ini memang tantangan program pengabdian di masyarakat. Jadi semakin banyak kita bisa membantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka ya biasanya tingkat partisipasi itu semakin bagus seperti itu. Oke. Nah kita sekarang melihat dari sisi teknologi ya. Nah, teknologi yang dikembangkan ataupun dibantukan pada masyarakat tentu akan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun jangan lupa bahwa ya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki begitu ya. Sedapat mungkin sebenarnya ya solusi yang diberikan atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra itu didukung oleh potensi sumber daya yang ada gitu ya agar lebih mudah ya. Jadi potensi sumber daya umpamanya sumber daya alam sumber daya manusia itu kita tingkatkan ya. Kemudian teknologi sedikit kita berikan sentuhan begitu mereka nanti bisa aktif sendiri lebih baik ya. Hasilnya juga akan lebih mempunyai dampak yang bermakna ya kepada masyarakat seperti itu. Jadi ini hanyalah contoh ya bagaimana kalau keramba seperti ya silakan itu teknologinya seperti apa. Jadi sentuhan teknologinya ini kan panel surya itu ya. Mungkin di tempat lain ada yang mirip seperti ini ya. Dan mungkin juga akan berbeda ya tergantung wilayahnya ya. Nah, teknologi tersebut ya didukung oleh apa? Oleh bukti-bukti ya, dokumen yang dimiliki apakah itu hak cipta, paten sederhana ataupun paten begitu ya. Ya, yang mana deskripsinya kan sedikit sekali kelihatan kalau pada paten dan paten sederhana kita tentu lebih mudah untuk percaya. Namun pada hak cipta hendaknya deskripsi patennya itu nanti Bapak Ibu juga upload ya lengkap bersama dengan sertifikatnya ya tidak hanya sertifikat ya untuk dapat pengakuan lebih dari para reviewer yang akan menilai usulan Bapak Ibu ya. Nah ini syarat teknologi dan inovasi yang akan diterapkan ya minimal terdaftar untuk paten sederhana atau paten ya wajib granted ya untuk hak cipta ya wajib merupakan teknologi inovasi yang siap dan siap terap di masyarakat ya sesuai dengan kebutuhan ini pengulasan saja. Kemudian teknologi dan inovasi yang diusulkan telah sesuai dengan tema
prioritas yang dipilih tim pelaksana. Ya, termasuk juga dilengkapi dengan foto, deskripsi fungsi, ya, keinginan, kegunaan, salah ketiknya, kegunaan dan kriteria lingkungan yang perlu dijabarkan. Ya. Nah, setiap mitra sasaran harus mendapatkan minimal satu penambahan teknologi dan inovasi. Jadi karena ada dua mitra sasaran, dua kelompok masyarakat mitra, nanti masing-masing harus mendapatkan bantuan. Ya, yang kurang lebih seimbang ya, antara mitra satu dengan mitra yang kedua seperti itu. Nah, luaran wajib tadi sudah disinggung Bapak Ibu ya. Memang di program pengabdian kita punya luaran wajib yang utama itu adalah level keberdayaan. Ya. Level keberdayaan mitra sasaran, jadi dua kelompok mitra ini kalau dari sisi luaran wajib pelaksana itu. Kemudian wajib menghasilkan produk ya. Jadi produknya itu bermacam-macam ya, yang bisa diakui gitu sebagai hasil kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat ya. Kemudian artikel ilmiah populer, video dan poster itu hal yang biasa. Jadi satu tambahan itu adalah produk ya. Kemudian untuk pendamping ini yang dinilai nanti adalah bagaimana pendamping mampu meningkatkan level pengetahuan dan kemampuan tim pelaksana dalam hal menyusun proposal, ya, desain program, ya, perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabilitas keuangan. Kemudian pemenuhan luaran, penyusunan pelaporan kegiatan dan penyusunan pelaporan keuangan. Nah, di situ nanti tim pendamping berperan sehingga bisa mengukur ya pada saat awal bagaimana posisi daripada tim pelaksana dari penilaian dari aspek-aspek ini ya. Ya, jadi aspek kemampuan dalam menyusun proposal, desain proposal, keuangan dan seterusnya itu. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh mencatatnya nanti ya, sehingga pada saat terakhir sudah bisa lagi melakukan pengukuran dari aspek tersebut. Nah, kemudian peningkatan level keberdayaan tim pelaksana terhadap teknologi dan inovasi ya. Jadi bagaimana mereka bisa lebih mampu untuk membantu masyarakat ya. Jadi setelah diberikan bantuan teknologi dan inovasi, jangan-jangan mereka malah bisa memberikan sentuhan lagi yang lebih bermakna ya. Jadi yang lebih berdampak bagi kebutuhan masyarakat. Nah, itu sangat bagus. Kemudian yang berikutnya adalah berita acara kegiatan pendampingan dan kunjungan lapangan ini ya. Ini seperti tadi 3 kali ya, kecuali wilayah dengan tingkat kemalan dan kesulitan akses ya. Jadi itu saya kira sudah disampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu ini kembali ya. Jadi Bapak Ibu di depan Bapak Ibu ada wilayah-wilayah prioritas Kosa Bangsa ya. Ini ada 35 provinsi dan 132 kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu silakan di sini melihatnya secara seksama ya. Ya, apakah umpamanya Bapak Ibu yang berasal dari NTT gitu, ada banyak kabupaten yang bisa dipilih ya. Jadi di NTB ada Lombok Utara dan Dompu ya dan sebagainya gitu, jadi sangat banyak ya. Termasuk di wilayah Papua ya, itu ada Papua Selatan, kemudian Papua Tengah ya, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan ya, Papua sendiri dan Papua Barat. Ini sedikit ada perguruan tinggi yang bisa membantu mereka karena keterbatasan jumlah perguruan tinggi yang ada di sana gitu ya. Jadi tentu boleh teman-teman yang ada di wilayah terdekatnya membantu, mungkin yang berada dari Maluku ya, baik dari Maluku Utara atau Maluku sendiri ya, itu bisa membantu, termasuk dari Sulawesi Selatan itu biasanya ataupun Tenggara itu ya. Silakan. Selain juga membantu masyarakat yang berada pada wilayah perguruan tinggi masing-masing gitu. Kalau memang terdapat di dalam peta ini. Ini adalah peta terkait dengan prioritas apa yang berkait dengan kemiskinan ya. Nah, ini wilayah rawan bencana yang juga boleh Bapak Ibu bantu ya. Ini ada 32 provinsi dengan 192 kabupaten kota ya. Jadi sebagai contoh umpamanya ini kalau di peta kemiskinan Bali tidak masuk gitu, tapi di rawan bencana dia muncul di Kabupaten Jemberana gitu ya. Nah, tentu ini berbeda dengan peta yang tadi, Bapak Ibu ya, karena itu silakan nanti dicermati, karena PPT-nya nanti kan akan di-share, sehingga Bapak Ibu juga bisa melihat. Dan selain itu, nanti Bapak Ibu kalau menemukan permasalahan terkait dengan kejelasan, begitu Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk mendownload panduannya, karena semua lengkap ada di panduan. Itu. Nah, jadi ini catatan terakhir ya, apabila memilih wilayah prioritas Kosa Bangsa,
tahun 2025 atau wilayah rawan kebencanaan, maka wilayah tersebut merupakan wilayah dari mitra kegiatan atau mitra sasaran, bukan wilayah dari perguruan tinggi pelaksana. Jadi maksudnya begini, ya, kalau perguruan tinggi pelaksana ada di kota A begitu, tidak harus mitra sasaran berada di kota A, tapi masih boleh menjangkau 200 km setelahnya. Ya, asalkan wilayah tersebut masih merupakan salah satu wilayah yang menjadi prioritas bangsa bangsa ataupun kebencanaan, ya, atau memang secara fakta mengalami permasalahan apakah kemiskinan ekstrim dan sebagainya, ya. Karena Bapak Ibu juga masih bisa mengajukan selain yang ada di peta tadi, ya, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi diperbolehkan lebih dari 200 km selama masih dalam satu provinsi. Jadi boleh di atas 200 kilo asalkan dalam satu provinsi yang sama, ya. Jika menyertakan surat pernyataan sharing dana yang menanggung biaya transportasi. Nah, ini karena biaya transportasi kan juga dibatasi atas persentase, ya. Jadi kalau lebih dari itu maka dilengkapilah dengan surat pernyataan kesanggupan untuk sharing dana transportasi dari pihak perguruan tinggi mungkin, atau dari pihak pemerintah daerah setempat, atau dari pihak pemerintah desa, dipersilakan. Nah, ini jadwal kegiatannya Bapak Ibu di bulan 5 ini, ya. Pengumuman penerimaan proposal ya disosialisasi kita baru lakukan hari pertama ini. Kemudian nanti ada unggah proposal di laman Bima, ya. Dilanjutkan dengan di bulan 6 masih unggah proposal. Di bulan 7 nanti kita lakukan seleksi administrasi dan substansi, termasuk yang lolos substansi awal kita akan lakukan visitasi atau kunjungan lapangan begitu, ya, secara luring ataupun daring nanti tergantung kebijakan yang ada. Kemudian penetapan penerimaan proposal kosa bangsa itu di bulan 8 atau bulan Agustus, ya, termasuk juga pengumuman usulan didanai dan kontrak serta pelaksanaan. Nah, di bulan ke-9, ya, kita masuk ke pelaksanaan termasuk laporan kemajuan dan dilaksanakan monet internal pada bulan ke-9 itu. Di bulan ke-10 pelaksanaan, ya, termasuk juga masih, ya, lanjutkan monet internal dan monet eksternal itu di bulan 10. Di bulan 11 masih lanjut monet eksternal, kemudian penyusunan laporan akhir, penilaian hasil internal, ya, dan seminar hasil atau penilaian luaran. Di bulan ke-12 laporan akhir, kemudian masih penilaian hasil internal dan seminar hasil atau penilaian luaran. Jadi mudah-mudahan di tahun yang sama, tahun ini, semua kegiatan telah bisa diselesaikan termasuk seminar hasilnya nanti. Nah, baik, saya kira itu yang bisa disampaikan, ya. Waktunya saya kembalikan lagi kepada Mbak Yasinta. Silakan Mbak Yasinta. Baik, terima kasih banyak Prof. Wid untuk materi kedua yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yakni